Oke guys, balik lagi di podcast gue guys. Podcast si Suryo guys. Kali ini gue mau cerita tentang kehidupan gue. Kehidupan asmara gue di usia 37 guys. Apa yang pengalaman gue, apa yang gue dapat dari pengalaman gue ini, yang baru-baru aja terjadi di kehidupan gue sih. Yaitu ditinggal nikah guys. Oke, kenalin, nama gue Suryo Widianto. Gue kerja di salah satu pabrik di Cikarang. Nah, gue udah lama jomblo sih. Nah, gue cari-cari calon istri juga sih, cari jodoh lah pokoknya. Cari sana sini, cari di aplikasi, di sosial media. Ya, ada sih beberapa kenalan, cuman nggak lanjut juga. Nah, tiba-tiba gue kenal sama teman gue. Ya emang dasarnya sih dari gue sih, emang yang godain dia sih emang pertamanya gue kenal di grup WA, di grup SD. Nah, gue liat dia lagi di sebuah acara gitu kan, grup SD. Nah, gue liat dia, ya tertarik lah gue. Nah, terus gue nyobain berani untuk nge-save nomornya dia dari WA itu kan. Terus gue kenalan. Ya, jadi awalnya emang gue yang ngajakin kenalan duluan sih. Lanjut chatting, ngobrol-ngobrol sana sini. Ya gue tahu dia, gue biasanya on zodiak sih sebenarnya kalau kenal sama orang tuh. Jadi ya zodiak gue Aries, kalau dia tuh Taurus. Sebenarnya gue udah tahu sih dari awalnya, gue udah tahu soalnya compatibility di zodiak tuh. Kalau lo bisa download compatibility zodiak, zodiak compatibility, ada tabelnya tuh guys. Jadi kita bisa lihat kecocokannya. Nah, sebenarnya gue sama dia tuh nggak cocok. Kecocokan gue cuma 38%. Dari sifat-sifatnya juga gue kurang cocok sih, karena Taurus tuh kan cuek deh orangnya. Terus suka ngatur. Nah, gue Aries. Ini orangnya spontan. Kalau ngerjain sesuatu tuh spontan, nggak sesuai schedule. Terus gue nggak mau dicuekin. Nah, terus gue juga uh, orangnya nggak bisa diem. Terus narsis juga. Jadi ya mungkin bagi dia, bagi si Taurus tuh gue nyebelin kali. Terus dia bisa panas ibaratnya. Taurus tuh suka ngatur, ngatur, controlling. Kalau gue nggak mau diatur, susah, jadi nggak ketemu jadinya. Ini lucunya ya, kalau misalkan gue mau janjian sama Taurus gitu ya. Jadi gue bikin agenda nih. Nah, gue udah bikin agenda, misalkan jalan makan jam 8 malam gitu ya. Ini di jam 7 tuh udah ready, udah siap-siap gitu, kayak formal banget. Jadi kayak apa? Kayak kegiatan formal, padahal cuman ngedate, cuman pacaran doang. Jadi kayak ibaratnya lo kayak mau wisuda gitu, datang ke acara pacaran. Gue menurut gue sih aneh kalau menurut kayak gitu. Harus disiplin. Ya emang gue Aries orangnya suka telat sih ya. Jadi ya kurang cocok juga. Terus ya kurang begitu suka komitmen juga. Nah, si Taurus tuh butuhnya komitmen. Nah, itu yang jadi masalah sih sebenarnya. Terus sorry itu saya aja, kalau Taurus tuh orangnya agak pemalas ya. Jadi kalau bangun juga agak siang gitu. Kalau ngechat juga gue yang duluin gitu. Terus kalau bangun siang deh pokoknya. Balesnya misalkan gue ngechat jam setengah 5 pagi gitu ya. Dia belum bangun. Dia bangunnya mungkin jam 6 atau setengah 6 bales ya. Nah gitu. Udah gitu statusnya juga kan dia juga janda gitu, anak dua. Nah, gue beberapa kali diajak dia sih ke tempat usahanya dia di BKT di Jakarta Timur. Dia punya buka usaha warung gitu sih, kayak warung kopi. Nah, gue diajak sono, gue seneng diajak sono. Emang gue sukanya kan jalan-jalan nih, gue seneng. Terus lama kelamaan udah jadian nih, udah pacaran ya. Tiba-tiba kok dia jadi cuek gitu. Mungkin gue kelamaan nih. Iya sih, emang kalau kata nyokap gue, kata ibu gue sih, kalau cewek itu nggak bisa lama, kalau hubungan tuh harus cepet. Maksudnya
harus dikasih komitmen, lu harus datang ke orang tuanya ngelamar. Kalau enggak ya udah lu ditinggal nikah. Apalagi umur segini, udah butuhnya apa ya kan, ibaratnya gue masih kayak childish gitu, anak kecil, sedangkan dia udah kayak dewasa ya, udah anak dua ya kan, anak dua. Terus juga anak dua, terus ternyata dia nikahnya udah 2 kali guys. Jadi gue kaget kan, gue kira anak dua tuh bapaknya satu gitu, bapaknya dua men. Terus jalanin aja deh ya kan, kenalan Oktober kalau nggak salah, Oktober 2021 ya. Terus jalanin di 2022 nih, Januari, Februari, Maret, April. Nah tiba-tiba aneh nih, tiba-tiba di bulan apa gitu ya, udah pokoknya pas Idul Adha apa gitu kan. Pokoknya kalau lu pacaran nih, kalau lu pacaran terus habis itu Lebaran lu nggak ke rumahnya, ibaratnya nggak datang ke rumahnya, udah pasti putus tuh. Gue gue jamin emang gue sih yang salah sih emang. Di jangan putus ya. Biasanya kan soalnya kalau habis Lebaran kan ya harus datang dong ke orang tua ngelamar, harus gitu. Cuman gue enggak, ya udah. Gue abisnya gue masih mikir juga sih, gue bingung juga. Ya gue kan belum punya rumah juga kan. Harusnya kan dibicarain bareng-bareng, cuman kayaknya dari dianya tuh pasif gitu, maksudnya diem aja. Ya gue mau ngomong gimana ya, ya gue juga orangnya childish juga, kekanak-kanakan juga, jadi kurang bisa dewasa juga. Ya gue harus nyediain rumah kan, harusnya gue udah prepare rumah, kontrakan lah ibaratnya. Cuman gue enggak, ya udah. Nah habis Idul Adha itu katanya sih orang tuanya sih naik haji, katanya naik haji. Gue ya udah kalau begitu naik haji kan. Gue enggak, gue juga belum datang ke rumahnya gitu pas lagi habis naik haji gitu ke orang tuanya. Terus mulai lama kelamaan sih dia udah mulai menjauh sih, emang chatnya nggak dibales. Terus ya gue cuekin, tapi dia nggak ibaratnya nggak chat balik gitu. Gue chat aja pas bulan apa ya, bulan Juli apa Mei, pokoknya pertengahan tahun 2022 deh. Itu gue chat, dia nggak, kayaknya kurang ini sih, kurang antusias. Nah itu, jadi ya udah, gue udah ngerasa sih bro, wah gue udah ditinggalin kayaknya ada yang baru, mungkin ada calon lagi yang lebih bagus kan, dia kan ya oke juga, dia masih laku juga. Ya karena cantik kan, ya pasti banyak yang mau juga, atau teman-temannya udah nyaranin ada gitu. Ya udah pupus sarapan, udah ya udah gue cuekin aja, udah nggak, hubungannya udah udah off, udah nggak chatting lagi. Gue juga salah sih bre, gue nggak call back balik apa, nggak, ya nggak, ibaratnya minta maaf atau apa ya, balikan lagi ke dia gitu kan. Habisnya gue juga merasa tersinggung dong, gue ya udah ditolak gitu kan, gue masuk gentleman banget gue minta balikan, ya mungkin ntar takutnya gue malah dihadirin orang ketiga nih, gue udah punya pacar ya kan. Nah, gue tersinggung, gue bisa marah gue. Ya udah akhirnya gue tinggalin aja. Sampai pada akhirnya at the end of the day ya udah lah ya, pokoknya kisahnya tuh habis pas kisah selesai tuh biasanya lihat story dong, story WA. Tiba-tiba pagi hari Jumat ya kan, pagi itu, malamnya tuh emang udah mimpi buruk mulu tuh gue tuh. Ternyata bener ya, orang kalau ada apa, ada ikatan batin tuh bergolak tuh malamnya tuh. Dia kan besoknya mau nikah tuh malamnya tuh gue tuh ampe mimpi buruk, sampai nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa ya, gue juga bingung kenapa nih, gue kebayang-bayang mukanya dia terus gitu kan. Ya udah, ternyata paginya ya, jam 9 di kantor tuh, kalau 9 sampai 10 ya di kantor, pokoknya pagi deh, jeng jeng. Story WA dia dong, video dia lagi akad nikah bro. Ya Allah, jantung gue bolong langsung. Ya udah mau gimana lagi, dia udah nikah bro, udah hilang deh. Aduh, udah gitu sedih sih ya. Ya udahlah, harus gue ikhlasin juga, ya udah. Ya mau gimana lagi, ya udah akhirnya putus. Ya gue nggak blokir sih enggak, cuman ya udah, gue nggak, ya udah putus lah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, orang dia udah nikah, gila loh. So gue jadi orang ketiga, third party relationship, nggak mungkin dong. Ya udah sih gitu, sampai
stres gue besok. Depresi. Ya, buka-buka kartu tarot di YouTube tuh gue baca bacaan, emang bener apa, dia tuh milih yang baru daripada yang lama, soalnya yang lama nyebelin ya, gue nyebelin kan, nggak cocok lah ibaratnya. Akhirnya dia sama orang yang baru, cuman ya udahlah, gue ikhlasin aja. Jadi ya gitulah guys, pengalaman gue ditinggal nikah di 2022 ini. Nah sekarang gue harus bangkit lah, harus maju lah, gue cari yang lain ya. Mau gimana, masa gue jomblo terus, ya nggak mungkin dong. Nah, sekarang gue udah punya dapat pelajaran nih, pelajaran berharga kalau kenal cewek ya jangan cuman dimainin doang, harus serius ya, siap-siapin buat nikah juga gitu. Oke guys, itu tadi cerita gue. Sedih banget tapi ya udahlah. eh gue tetap gue jalanin aja hidup ini. Oke guys, itu sekian ya podcast gue kali ini. Eh, Jangan lupa subscribe dan like. Makasih udah mau dengerin ya guys. Thank you.